Sesungguhnya Cina sedang menyiapkan satu model komunitas tersendiri untuk menerapkan sistem digital currency di Indonesia. Itulah dampak dari WeChat sama MiChat karena mereka sukses kemarin di Bali. Jadi artinya kalau kita ambil dari sana, kita ngeliatnya begini. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, tamu saya kali ini luar biasa. Jadi saya itu adalah orang yang nyari makannya dari ngomong. Oleh karena itu saya selalu mengagumin orang yang jago banget ngomongnya. Tapi ini nyalinya luar biasa. Nyali gua gak sehebat ini. Lama gua ngincer dan mengundang dan akhirnya beliau mau datang. Ya, Ihsanuddin Nursi. Wah, makasih bisa datang. Oke, sobat. Apa kabar? Baik. Tadi beliau ngasih saya buku. Apa tuh? Indonesia Terbelah. Bangsa Terbelah. Bangsa Terbelah. Bangsa Terbelah. Udah 9 nulis buku. 9. Ada 9 buku. Sekarang ini yang ke-10 Ya. itu jawaban atas situasi perekonomian yang muncul sejak Soeharto Ya. sampai dengan posisi Joko Widodo. Oke. Jawabannya kayak apa kira-kira, ditambah dengan problem ekonomi di bawah COVID-19. Oh. Jadi perspektifnya kita lihat ekonomi politik internasional, ke regional dan nasional. Tapi kita lihat satu masalah mendasar bahwa seluruh dunia berhasil didikte Oleh satu kekuatan tertentu di dunia yang istilahnya the secret and the small society. ya. Dia menentukan seluruh dunia sehingga negara demokrasi ambruk, Ya. negara autokrasi ambruk, Ambruk. negara kerajaan ambruk, negara campur aduk dengan model apapun ambruk, tinggal dia sendiri yang Akan ada satu nanti kekuatan dunia yang menguasai seluruh dunia tanpa menjajah dunia tanpa peperangan. tanpa pernah itu muncul istilahnya Konspirasi. bukan muncul dalam kajian di Amerika. Aha. Namanya New World Order. New World Order. Nah, New World Order itu yang kemudian menginspirasi New Normal. Tapi Kenormalan baru. Jadi kalau disebut dengan New World Order, satu tatanan baru dunia, gitu ya, satu tatanan baru dunia, Oke. yang kemudian diminta untuk dalam kondisi new normal. Oke. Sebenarnya basisnya cuma 3. Ah. Basis pertama adalah seluruh dunia diatur berbasis IT, Oke. ICT. Ah. Itu yang disebut dengan terjemahan dari Internet of Things, IoT. IoT. Ah. Nah, itu basis pertama. Basis kedua, semua modal transaksi tidak lagi bersifat tunai. Ya. Ya. Semua transaksi Akan tidak- mengarah ke sana kan? kalau pakai pendekatannya Mark Zuckerberg, Ya. pakai pendekatannya Bill Gates, Ya. gitu ya, pakai pendekatannya Cina, Ya. mereka menyebutnya sebagai penggunaan digital currency Digital currency. atau cryptocurrency. Ya. 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 Nah, COVID-19 ini mengarahkan seluruh dunia ke sana. Ya. COVID-19 ini mengarahkan seluruh dunia. Saya seperti cut itu. dulu. Ya. Abang termasuk orang yang percaya bahwa ini ada teori konspirasi di balik COVID-19. Rekayasa. Saya tidak bicara konspirasi. Ya? Atau ada istilah lain tapi kira-kira begitu. Sebuah konspirasi itu satu dialog tanpa data. Oh, oke. Atau ada yang mendesain supaya ini kita menuju sesuatu tujuan tertentu. Nah, kalau pertanyaan mendesain itu baru mendalam. Oke. Jadi dia bermula sesungguhnya dari cerita ketika Rusia, Polandia, Cekoslowakia, Oke. Jerman Timur itu ambruk. Oke. Eh, Habis Perang Dunia Kedua lah itu ya. iya, di tahun 90-an. Oh, sih yang di 90-an ini. Yang terjadi unifikasi dan sebagainya. Oke. Iya, Terus? ambruk posisinya. Terus? Nah, setelah ambruk itu, Amerika melihat bahwa globalisasi yang akan datang itu sesungguhnya benturan peradaban antar cuma beberapa saja. Barat dengan kalangan Timur yang Oke. non-Islam, Oke. Barat dengan Islam Islam. posisinya.
Nah, dianggap untuk yang kalangan non-Islam sudah bisa ditundukkan, sehingga cuma tinggal Islam. Yang dimaksud non-Islam ini apa ya? Cina. Cina. Udah bisa ditundukkan? Saat itu mereka anggap bisa ditundukkan di periode itu. Tahun 90-an ya Pak? Tahun 90-an. Oke, Dan itu memang Cina belum menunjukkan apa-apa. Belum menunjukkan tajinya ya? Belum menunjukkan Ya. tajinya apa-apa. Dan mereka juga belum membuka diri ya? Sudah mulai, tapi belum kelihatan barangkali ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan, oke. Terus? Yang menarik adalah sebenarnya Cina mengikuti model, kalau pertanyaan begitu, saya ingin menyampaikan, sesungguhnya Cina pada periode tirai bambunya, Ya. dia sedang membangun satu fondasi tersendiri yang tidak dimonitor, yang tidak disangka-sangka oleh yang namanya Barat. Tidak termonitor? Tidak termonitor. Ya. Tapi saya lanjutin terusnya. Berarti cuma Islam pertarungannya. Nah, itulah bukunya Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization. Oke. Nah, The Clash of Civilization ini melihat globalisasi yang akan datang itu adalah globalisasi yang dalam satu tataran peradaban, tataran peradaban, dan dia akan mengambil satu mode tertentu sehingga satu peradaban itu sesungguhnya menjahit seluruh kekuatan manusia di dunia. Iya. Itu posisinya. Nah, karena itu Islam harus ditundukkan. Muncullah tudingan tentang Jamaah Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, Osama bin Laden, macam-macam posisinya ya. ISIS terakhir ya? Termasuk ISIS. Ya. Itulah kejadian 11 September 2001. Yang itu pun katanya fake juga itu ya? Ada kalau apa ya pakai menyebutnya? Kalau pakai data Michael Moore, kalau pakai data Sutradara gila itu, ya? sutradara gila itu, itu flying victim. Flying victim kan? Dari sejumlah film yang saya punya 3 film dalam versi yang berbeda, Ya. gitu ya. Bagaimana sebuah gedung yang demikian tinggi itu rontoknya menarik gitu. Gitu. Itu kalau tidak disiapkan rontoknya dari pondasi Dari dasar, pondasi nggak mungkin kan? nggak mungkin seperti itu. Dan teori itu itu. mereka urut satu persatu secara Iya. dan itu menarik. Ilmunya bukan cuma sekedar ilmu konstruksi sipil gitu ya, Iya, tapi iya. memang ilmunya diambil dari bagaimana modal ledakan yang tidak kemana-mana. Oh, itu diambil semuanya ilmunya Gila ya. sampai kayak gitu. Tapi poinnya adalah flying victimnya sukses. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Terjadi bom Bali 2002 kan? Sampai ke sana? Oh iya dong. Oh iya? Kan ini motifnya adalah motif bagaimana membangun, nah, ini nanti berhubungan dengan COVID-19. Bagaimana ngebangun masyarakat yang paranoid, Ya. bagaimana membangun anxiety society, Ya. masyarakat yang cemas, Ya. yang paranoid, cemas, dan masyarakat yang kemudian fear, ketakutan karena iya. akan menegakkan keyakinan sendiri, dia Ya. punya ketakutan. Sehingga tujuannya akhirnya bisa dikuasai, bisa dikendalikan. It's a part of the way to the New World Order. New World Order. Ya, jadi cara untuk mencapai New World Order itu posisinya gitu. Dan memang dari posisi 2002 kan yang muncul adalah setiap Anda mau ke gedung-gedung strategis, Anda dicurigai punya bom. Paranoid society. Iya. Paranoid society. Sekarang lebih gila ya, dipakai handgun ya. Pakai handgun. Tapi saya nolak kalau saya, terus terang. Oh iya? Saya nolak. Kalau Anda mau periksa, bukan periksa kepala saya, periksa sini. Kenapa? Karena handgun termometer itu untuk meriksa kabel panas. Lasernya dipakai untuk laser memeriksa kabel panas, bukan meriksa untuk temperatur manusia. Dan kita mau terima. Dan mereka jual alat dengan mahal. Coba kebayangkan, bagaimana mereka jual alat, tapi kemudian kita dibodohi, kepala kita ditembak laser, kita tidak tahu dampak kerusakan pada struktur otak kayak gimana gitu ya. Kalau saya nggak mau. Mau mereka nembak ke sini mau? Mau. Jadi beberapa kalau tembak nggak mau, saya nggak mau merusak. Ini ciptaan Allah, gitu ya. Anda rusak hanya karena kebetulan Anda curigai temperatur Anda tinggi. Wah, nanti dulu, nggak bisa dong. Udah, ke posisi itu ya. Nah, itu bagian dari paranoid. Posisi dicurigai. Jadi kan by design ini kan? By design. Ada yang mendesain. By design. Katakanlah Bang Insan nggak terlalu... Saya juga inilah, konspirasi kan melibatkan beberapa orang atau... Helmi, saya dituding bermain-main dengan konspirasi bukan hanya kali ini. Ah. Dalam cerita soal misalnya kenaikan harga minyak. Saya orang pertama di Indonesia yang membongkar habis-habisan tentang pentingnya membongkar struktur harga minyak. Saya orang pertama. Sampai saya menghitung berapa biaya pokok produksi sampai
Udah gila. Yang saya, sorry to say, yang saya hadapi adalah menteri loh. Direktur utama Pertamina, menteri, BP Migas, apa saya hadapi posisi. Mereka berempat sampai suatu saat ada seorang profesor, doktor dari sebuah institut gitu ya, live di sebuah TV swasta sampai saya bilang, saya cuma ngajukan pertanyaan satu, Anda jawabnya panjang lebar. Kenapa mesti begitu? Keluar kata-kata saya yang tidak pantas. Saya bilang, saya punya hitung-hitungan. Anda profesor doktor 20 tahun, nggak punya hitung-hitungan gitu posisi. sorry ya. Saya harus minta maaf karena saya ingin mengatakan begini. Hingga hari ini pun ternyata tidak selesai itu soal hitung-hitungan. Hitungan berapa sesungguhnya yang layak harga premium, yang layak harga yang namanya Pertamax. Dan Ihsanuddin Nursi punya? Loh, kita punya dong hitungnya. Kan ada cara menghitungnya. Dan itu kalau ngobrol dengan teman-teman ITB yang memang sadar gitu ya, karena kebetulan juga saya pernah menjadi pembicara di ITB gitu ya, untuk mahasiswanya gitu. Oh iya, memang benernya begitu ngitungnya gitu. Jadi poinnya adalah, saya dituding oleh teman-teman yang lulusan-lulusan dari Amerika, dalam sebuah kesempatan diskusi di Hotel Shahid gitu ya. Oh, Anda penganut teori konspirasi. Saya bilang, kalau saya penganut konspirasi, maka saya nggak pakai data. Sekarang saya tanya sama Anda, data saya bisa Anda gugurin nggak? Nah, referensi saya bisa Anda tolak nggak? Nggak, gitu. Metode analisisnya begini bisa Anda ganti nggak? Bisa, tetapi kan Anda tidak boleh lari dari referensi dan data. Bang Ihsan, saya tuh terkait yang tadi dibalik. Termasuk Osama bin Laden itu pun juga, itu ada ininya ya. Kan ada yang bilang, masa sih Amerika yang secanggih itu nggak pernah dapat dia gitu. Kan dapatnya kan nggak sengaja kan yang di Afghanistan itu ya. Jadi cerita, Pakistan, ya? sama seperti kematian Soleimani yang dari Iran itu. Itu kan yang diikuti adalah tangan kanannya. Iya. Dan itu menggunakan drone. Iya. Posisinya. Oke. Jadi ada beberapa alat canggih itu nanti berkaitan sama COVID-19 loh. Jadi kumulasi COVID-19 itu berhubungan dengan kecanggihan teknologi IT. ICT posisinya. ICT ya. Seorang Helmi Yahya yang kalau tidak hati-hati posisinya, kemanapun larinya per sentimeter, itu demikian akuratnya posisinya ada di mana. Bisa diikuti dengan cara. Kayak film Born Identity loh. Oh iya memang. Memang begitu. Dan mereka begitu. Bahkan ketika yang namanya Bill Gates mengumumkan tentang penempatan chip dalam tubuh manusia, itu menggambarkan betapa dengan mudahnya manusia akan teridentifikasi karena ada chip dalam tubuh yang ditaruh di. Dan katanya ujungnya ke sana nanti ya. Bahwa itu COVID-19 akan dicipin semua ya. Iya. Di COVID-19 itu arahnya ke sana posisinya. Itu yang saya bilang saya tidak pakai. Jadi ini rentetannya ada, berkaitan rentetan. Itu makanya coba Anda lihat kenapa Calibra itu digital currency-nya Mark Zuckerberg. Itu ketika pertama kali disampaikan oleh Mark Zuckerberg ditolak oleh Federal Reserve. Bukan Federal Reserve, tapi poinnya adalah orang-orang yang menentukan di Federal Reserve. Orang-orang yang menentukan di Treasury Department, Kementerian Keuangan Amerika. Tapi ternyata ketika Mark Zuckerberg mau bergabung dengan kekuatan Federal Reserve dan kekuatan Treasury, diterima. Tahu kenapa? Kenapa? Karena di belakang yang namanya Facebook ada warga negara Facebook yang jumlahnya 2,3 miliar. Yang presidennya adalah Mark Zuckerberg. Itu negara tersendiri negara juga. Tersendiri. Negara digital. Iya, negara digital tersendiri. Ya kan? Facebook bisa memperkenankan Anda dan tidak memperkenankan Anda untuk melakukan sesuatu kok di jejaring dia. Itu makanya ada tulisan dari, saya katakan, minggu lalu, ada tulisan dari Syndicate, Project of Syndicate. Tulisannya tentang betapa tidak menyenangkannya oligopoli dari perusahaan-perusahaan infrastruktur IT. Karena mereka memang monopoli. Dan itu bisa dihitung dengan tangan berapa orang pemain. Pemiliknya cuma itu juga. Dia juga. Dan itu yang akan memainkan New World Order. New World Order. Kita ini sekarang kan udah terpantau, udah jadi budaknya itu ya. Itu makanya kalau kita mau ambil dalam perspektif tadi perang yang disebut tadi dalam rangka perang peradaban, sesungguhnya COVID-19 membuktikan si small society itu, the secret society itu is the winner. Is the winner. The others, the biggers gitu ya, yang lain yang gede-gede itu loser. And they are ruling now. Dia atur semuanya. Suka tidak suka? Saya apa indikatornya? Sederhana indikatornya. Dalam konstruksi COVID-19 misalnya, gitu ya, ketika Xi Jinping menyatakan vaksin harus public goods, seluruh negara barat menyatakan vaksin untuk COVID-19 commercial goods. Itu aja udah beda. Dan mereka menang, kenapa? Karena semua negara... Ini artinya Cina itu tidak menjadi bagian dari ini ya? Cina mencoba compete.
melakukan persaingan atas posisi itu. Makanya ketika kemarin sekitar sebulan lalu Cina menguji digital currency-nya di 4 provinsi, The Guardian menyatakan di tengah COVID-19 masih belum mereda, Cina melakukan uji coba yang luar biasa dan mengagetkan dunia. Enggak, dia nggak mengagetkan dunia. Karena pada Desember kemarin, Bank Indonesia menghentikan MiChat dan WeChat sebagai payment system yang berlaku di Bali. Artinya mereka sudah cobain namanya digital currency. Gitu loh, melihatnya. Padahal sebelumnya di sekitar bulan November, di sebuah hotel mewah di Jakarta di kawasan Sudirman, gitu ya, diadakan yang namanya International Conference Bitcoin International Conference. Di Jakarta. Di Jakarta. Anda tahu siapa pesertanya? 80% warga negara China berpaspor. Ya, warga negara China berpaspor 80%. Jadi orang luar. Orang luar. Bukannya Chinese Indonesia. Bukan. 20% pesertanya orang-orang China di Indonesia. Apa artinya? Sesungguhnya China sedang menyiapkan satu model komunitas tersendiri untuk menerapkan sistem digital currency di Indonesia. Itulah dampak dari WeChat sama MiChat karena mereka sukses kemarin di Bali. Jadi artinya kalau kita ambil dari sana, kita ngeliatnya begini. Ada pertarungan tajam antara China dan Amerika yang bukannya surut karena COVID-19, bahkan memuncak. Tahu? Kemarin mereka kan perang tarif nih. Jadi perang itu terus ya. Nah, kalau perang tarif kan sesungguhnya cuma perang dagang, Helmi. Iya, itu trade war ya. Dalam buku saya menyebutnya. Sebelum trade war, saya menggunakan istilah industrial manufacture war. Itu the other name of trade war. Karena basisnya adalah industri, manufaktur, gitu ya. Makanya saya sebut sebagai industrial manufacture war. The main itu adalah trade war. Yang kedua, currency war. Orang tidak mengerti apa yang disebut dengan currency war. Orang cuma bilang perang nilai tukar. No, perang nilai tukar ini sesungguhnya hakikatnya adalah competitive devaluation. Agar harga barang Anda di pasar lebih murah. Betul. Itu yang disebut dengan competitive devaluation. Persaingan mendevaluasi nilai tukar agar barang Anda di pasar internasional lebih murah. Gitu. Itu yang disebut dengan currency war. Yang ketiga, ini sudah masuk yang namanya ICT. Apa indikatornya? Indikatornya sederhana. Kasus Huawei, di mana Sabrina Meng ditahan di Kanada atas permintaan Amerika. Dan kemudian sejumlah negara bermitra Amerika diminta untuk tidak menggunakan, melarang bahkan penerapan Huawei. Dari mulai Australia, New Zealand, Kanada, jadi Amerika. Perangnya jelas kelihatan. Jelas sekali. Kumulasi dari 3 hal ini saya sebut sebagai perang ekonomi. Sebenarnya kalau diambil dari cerita kayak gini, ini karena Cina pernah menyatakan, saya tidak ingin menggunakan US dollar. Dan itu persoalan besar. Itu perlawanan luar biasa. Yang kedua, Cina juga bilang, saya tidak ingin menggunakan bank dunia. Saya ingin punya bank tersendiri. Maka Cina pada rentang waktu 2015 itu gitu ya, ngebangun New Development Bank namanya sebagai pengganti dari World Bank. Nah, Cina dalam transaksi dagang dengan mitranya tidak lagi menggunakan US dollar, tapi menggunakan yuan renminbi. Jadi namanya di situ mereka menggunakan yang namanya masih kecil sekali porsinya ya. Tapi itu mengganggu dong untuk orang yang mendominasi berpuluh-puluh tahun ya. Ketika Anda bilang mengganggu, saya teringat pernyataan Henry Paulson Jr. Henry Paulson Jr. adalah Menteri Keuangan Amerika di era Jatuh Bush yang membail out sejumlah industri keuangan di Amerika pada periode akhir Jatuh Bush 2008. Jadi dari cerita Juli sampai dengan November 2008 itu, Henry Paulson lah yang mengeluarkan uang 300, dia dapat 700 miliar dari Kongres. Terbagi dua. 350 miliar dipakai di era Jatuh Bush, 350 miliar dipakai oleh Obama. Yang saya mau sampaikan, Henry kemarin ngomong, kita nggak usah takut sama Cina yang kayak gitu katanya. Kenapa? Pertama katanya, industri keuangan di dunia tetap menggunakan US dollar. Confidence nih. Confidence nih si Henry Paulson Jr. Yang kedua katanya, transaksi perdagangan di atas 50% sampai dengan 60% masih tetap menggunakan US dollar. Jadi tidak mungkin ya namanya model digital currency berbasis yuan dan renminbi berhasil menyingkirkan dolar. Nggak usah khawatir. Tapi Anda tahu kajian kalangan intelektual Amerika mengatakan apa? Kita sesungguhnya sudah nyaris putus asa loh menghadapi situasi kayak gini. Jadi bermula dari kata-kata West despair. Tapi kemarin Project Syndicate menyatakan American despair.
Nah, ini sebenarnya menggambarkan peperangan dari situasi perekonomian baik karena currency war antara US dollar dan renminbi, gitu ya posisi. Perang Internet of Things, perang ekonomi secara muruh, sesungguhnya berhubungan dengan posisinya perang dirgantara, perang angkasa. Angkasa ya. Makanya kemarin ketika yang namanya SpaceX meluncur sukses, orang semuanya tepuk tangan. Karena sebelumnya Cina gagal membawa Palapa di tahap ketiga. Means yang saya ingin sampaikan, padahal Cina mengumumkan kemarin dia mendarat di bulan terjauh. Apa artinya? Kalau Anda sudah bicara angkasa, dirgantara seperti itu, kan Anda seperti menggunakan helikopter point of view. Anda melihat sesuatu ke bawah dengan enak. Helmi Yahya, rumahnya di mana, posisinya titiknya apa. Loh, begitulah kejadian ketika yang namanya kilang Saudi Arabia yang keempat dan kelima dengan mudah dibantai. 1, 2, 3 enggak. Dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Jadi ada 3 peristiwa penting bagaimana penggunaan satelit dan drone itu demikian canggihnya. Peristiwa pertama adalah ditangkapnya drone Amerika oleh Cina. Dan ternyata mata-mata oleh Cina Selatan. Yang kedua adalah tadi dibantainya, dihajarnya kilang Saudi Arabia. Yang ketiga, Karim Sulaimani dibantai habis. Nah, kemarin dalam cerita yang namanya saling itu, drone tanpa pesawat tanpa awak ini, drone ini, itu menjadi mata-mata kemana-mana dan itu bisa terbang luar biasa. Jadi artinya kalau kita mau lihat situasi perang sekarang ini, ini benar yang disebut oleh Bill Gates, perang tanpa pertumpahan darah, tapi melahirkan kekalahan yang luar biasa bagi mereka yang tidak menguasai teknologi. Disinilah orang-orang punya pemahaman agama tidak boleh serta-merta ngomong sembarangan, Helmi. Karena situasi memang situasi perang. Kalau situasi perang, itu kan yang berarti dipukul bukan cuma sekedarnya namanya pengetahuan Anda. Keyakinan Anda juga dipukul, Helmi. Keimanan Anda juga dipukul. Itu serunya. Ada nggak memang skenarionya bahwa dunia dikuasai dengan pemberian pinjaman, dengan pemberian bantuan-bantuan dari orang-orang itu kepada negara-negara tertentu, termasuk negara Amerika sendiri ya Bang ya? Karena orang nggak banyak tahu kalau Federal Reserve itu bukan punya pemerintah Amerika kan? Orang nggak banyak tahu. Orang pikir kayak kita di sini kan, itu adalah swasta sendiri kan. Swasta dengan kemudian sahamnya dimiliki beberapa negara bagian. Negara bagian. Jadi ada beberapa keluarga Rockefeller, terus Wells Fargo, misalnya kemudian Citibank posisinya dan kemudian JP Morgan gitu ya. Itu bagian dari jejaring swasta-swasta yang punya saham di Federal Reserve posisinya. Beberapa negara bagian seperti New York itu posisinya punya saham. Ada juga. Di situ. Tapi ada pribadi-pribadi juga kan kayak Rockefeller segala macam ya. Itu menarik ketika Anda menyebut ada pribadi, itu berada di belakang institusi-institusi keuangan. Jadi mereka boleh menggunakan kendaraan apa saja, tapi poinnya pada hakikatnya adalah pribadi. Ya, tapi bukan pemerintah aja kan yang punya kan? Betul. Poinnya. Tapi yang saya mau cerita adalah orang mestinya tahu bahwa yang namanya penentu keuangan dunia pada hakikatnya adalah tadi yang saya sebut sebagai the smallest society, secret society. Masyarakat yang sangat kecil tapi rahasia. Gitu. Dan itu menguasai dunia. Menguasai dunia. Ya, jadi Bang, waktu kemarin itu Amerika mencetak uang di Federal Reserve itu utang bagi pemerintah Amerika ya Bang? Karena memang mereka nerbitin surat utang. Sama seperti ketika 2008 yang di bailout 700 miliar. Itu yang kasus subprime mortgage ya? Iya, subprime mortgage. Nah, itu kesalahan istilah. Mestinya bukan subprime mortgage crisis. Trade crisis. Karena subprime mortgage-nya cuma akibat, sebabnya adalah kekalahan perang dagang. Anda termasuk orang yang terkecoh di situ. Karena Anda tetap menggunakan subprime mortgage. Padahal bukan karena krisis Suprema bukan, tapi krisis yang disebabkan oleh kekalahan perang dagang, baru berdampak kepada namanya Fannie Mae dan Freddie Mac, terkenal subprime mortgage. Gitu. Kita tahu judulnya subprime mortgage. Itu dalam rangka memanipulasi bahwa sesungguhnya mereka tidak mau mengakui kalah. Diskusi saya di mana-mana dengan angka tentunya. Saya buktikan dengan angka, karena pada saat itu Amerika kalah perang dagang dengan Cina sebesar 323 miliar US dollar. Kalah perang dagangnya 323 miliar US dollar. Dan Anda bayangkan ketika kemarin yang namanya Trump mencoba untuk transaksi di akhir Desember 2019 dengan Cina, itu kekalahan perang dagangnya masih sekitar 376 miliar US dollar. Masih defisit? Masih kalah. Makanya Cina tetap dipaksa untuk belanja di tahun 2020 ini, meningkatkan belanjanya ke Amerika sebesar 200 miliar. Nah, Cina tapi masih bertahan. Tapi poinnya adalah ketika kita masuk ke dalam konstruksi tadi soal kepemilikan, balik lagi ke situ,
Maka kita bisa lihat begini jadinya. Oh, situasi yang kita hadapi sesungguhnya situasi di mana peperangan sistem itu jadi ada dua nih Helmi. Ya. Perang sistem dan perang pelaku. Nah, saya menyebut kalau perang sistem dan perang pelaku, ujungnya dalam konstruksi IoT sekalipun, Internet of Things sekalipun, ujungnya simbolik torture. Simbolik? Torture. Apalagi nih? Nah, kekerasan simbolik. Anda menggunakan bahasa yang lemah lembut, tapi sesungguhnya Anda sedang memaksa orang lain untuk ikut kepada saya. Ini yang terjadi sekarang. Itulah utang yang Anda tanya tadi. Kesannya negara donor, tapi padahal bukan negara donor, tapi negara kreditor. Iya. Poinnya adalah debt, utang, tapi Anda bilangnya donor. Kan donor bahasa lembut. Sama seperti Anda bilang negara. Apa bedanya dulu waktu Michael Kamdashu yang sedekap di depan Pak Harto dulu, Bang, dengan yang sekarang? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Bahkan cuma kalau nggak pakai sedekap aja? Ya, bedanya cuma satu. Kalau Anda perhatikan bagaimana wawancara, saya kebetulan melihat bagaimana cerita Warren Buffett, dalam situasi sekarang gitu ya. Bagaimana sahamnya dia jual-jualin lalu kemudian dia dapat untung luar biasa. Sepertinya dia sudah tahu situasi akan kayak gini gitu ya. Dan kemudian dia perbesar sahamnya di beberapa industri IT posisinya. Jangan dia dapat insider information dong ya? Tahu banget dong dia. Lo pasti. Jangan-jangan dia bagian dari situ. Sama seperti bagaimana ya namanya kemarin seorang pemain pasar uang menyebut dia tidak peduli dengan permainan pasar uang itu pada persoalan dampak sosial. Dia nggak peduli dengan soal agama. Gitu loh. Yang penting buat dia adalah duit dan duit. Dia menang. Iya. Karena memang uang atau materi adalah Tuhannya. Oke. Jadi di balik New World Order ini, di balik yang namanya Internet of Things ini sesungguhnya materialisme. Ujung-ujungnya. Ujungnya materialisme. Bahasa yang sederhana itu yang saya bilang. Sesungguhnya sedang digeser keyakinan-keyakinan kalangan umat Islam gitu ya, menjadi masuk ke dalam materialisme. Ada pertarungan besar di situ. Itu makanya kalau kita ambil kasus George Floyd ya. Dan kasus kemudian yang kemarin polisi di Atlanta. Ya. Dan kemudian 4 kasus sebelumnya pada orang-orang hitam, itu sesungguhnya berhubungan dengan apa yang disebut oleh situasi di Amerika sebagai white nationalist supremacy. Nah, kalau sudah white nationalist supremacy, nanti ujung-ujungnya rasialisme itu bukan sekedar rasialisme, nanti termasuk religionisme, tingkat keagamaan. Nah, itulah di 2015 itu muncul 2 buku menarik. Di Uni Eropa muncul yang disebut dengan Connectivity War. Oke. Di Amerika muncul yang namanya Rebalancing Asia. Nah, Connectivity War sesungguhnya bermula dari cara bagaimana mereka melihat migrasi penduduk secara besar-besaran dalam jangka waktu tertentu akan membuat pergeseran kekuasaan. Nah, itu terjadi ketika yang namanya bangsa kulit putih pergi ke kawasan American yang dikuasai Indian. Pergi ke kawasan New Zealand yang dikuasai oleh aborigin dan seterusnya, pergi ke Australia, Captain Hook, pergi ke Kanada, sehingga semua kulit putih itu di kawasan American Indian, di kawasan New Zealand, di kawasan Kanada, di kawasan Australia, mereka menjadi penguasa. Connectivity War melihat itu akan terjadi dengan dampak dari Arab Spring, di mana korban-korban dari negara-negara Arab bermigrasi habis-habisan. Refugees posisinya. Dari Afrika, dari Asia. Dari mana-mana posisinya. Dan itu akan berdampak dalam hitungan 15-20 tahun kemudian mendominasi, menguasai. Itu yang bikin risau. Itu munculnya satu ketakutan baru. Ketakutan baru. Dan itu disebut dengan Connectivity War. Pintunya siapa? Pintunya di mana? Anda tahu? Mana? Turki. Makanya dimusuhin Erdogan habis-habisan. Erdogan ini punya sikap, gitu loh. Jadi artinya saya ingin mengatakan begini, Helmi. Segelintir orang Indonesia yang bisa memahami perang ekonomi politik ini dalam kerangka kayak gini. Sementara mereka melihatnya sebagai sebuah perjalanan biasa. Ketika Anda bicara tentang hutang misalnya, saya ingat betul ketika saya jadi anggota dewan, saya minta pada Budiono agar melakukan debt relief, agar melakukan moratorium, dan kemudian melakukan pengklasifikasian utang. Mana hutang haram, mana hutang yang layak dibayar, mana hutang yang layak direnegosiasikan. Kan begitu. Di reklas. Iya. Dan itu ternyata ditolak habis-habisan. Ditolak habis-habisan.
Karena penolakan itulah kemudian saya makin curiga, ini jangan-jangan macam-macam. Dapatlah saya data macam-macam. Salah satu datanya berbunyi begini, memperjanjikan orang, jadi ini saya sebut nih di sebuah TV swasta, saya jembreng datanya, gitu ya. Pemerintah Republik Indonesia mendapat hutang dari Bank Dunia dan pemerintah Indonesia mengikuti apa kehendak Bank Dunia antara lain dengan mencabut subsidi migas. Kalau marah masyarakatnya suap. Itu diperjanjikan. Dan itu bukan hanya satu, termasuk yang namanya listrik. Tapi ternyata kalau mundur lagi ke belakang gitu ya, itu memang ada proyeknya. Dengan grant, dengan hibah macam-macam. Nah, ketika saya masuk ke wilayah itu makin dalam gitu ya, saya teringat tentang bagaimana restrukturisasi keuangan. Saya ikut ke dalam. Maka kemudian saya di Komisi 11 pada periode tahun 2000, di bawah 2015 gitu posisinya, saya pernah bilang, adakah Komisi 11 meminta yang namanya BPK melakukan audit covenant. Covenant itu syarat-syarat. Ya. Bukan cuma sekedar apakah hutang itu dipakai sesuai dengan tujuannya apa enggak. Tujuan, ya. Efektif apa enggak, efisien apa enggak, cuman itu. Tapi harusnya dilihat syarat-syaratnya. Komisi 11 nggak pernah minta. Saya minta Komisi 1, adakah pernah melakukan kajian utang luar negeri? Karena kebetulan saya narasumber di Komisi 1 waktu itu. Juga nggak. Apa dampaknya? Saya pergi ke BPK. Saya ketemu pejabat tinggi BPK. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Anda kebayang nggak seorang Ihsanuddin Nursi mau menunggu 2 jam? Saya tunggu. Dia kasih waktu, saya datang sesuai dengan waktu. Ya. Tapi kemudian dia ulur waktu itu sampai 2 jam. Dan saya tunggu. Pertanyaan saya cuma satu. Adakah BPK pernah melakukan audit atas kovenan-kovenan utang luar negeri? Apa jawaban BPK? Tidak ada. Sekarang pertanyaan berikut. Kalau begitu siapa yang peduli atas utang luar negeri yang menjerat? Kan gitu pertanyaannya. Siapa yang... Sementara saya ngumpulin. Saya bilang, saya ngumpulin perjanjian-perjanjian utang luar negeri yang menjerat. Disitulah saya mendapatkan bahwa yang namanya investasi asing itu pada hakikatnya adalah invasi, intervensi, bukan sekedar investasi ya? Bukan cuma sekedar investasi, tapi juga dia invasi modal kan? Ya. Intervensi, campur tangan kan? Dan ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat yang ditekan. Lalu muncul yang namanya perilaku intimidasi. Kalau Anda nggak begini, Anda begini loh. Kalau Anda akan kayak gini, Anda akan kayak gini loh. Akan terjadi kayak gitu. Bahwa berikutnya suka tidak suka akan melahirkan inflasi. Posisinya. Baru kemudian, ya udah kalau mau kayak gitu, semuanya 1, 2, 3, 4, saya kasih Anda investasi. Dengan dampaknya macam-macam kayak gitu. Ya. Dan itu bukan hanya investasi asing. Utang luar negeri juga begitu. Jadi utang luar negeri dan investasi asing itu modelnya begitu. Nah, saya heran kalau hari ini Bank Dunia menyatakan Sri Mulyani demikian cermat melakukan perhitungan. Saya pernah menulis sanjungan Bank Dunia itu gitu ya, posisinya itu bisa merupakan bentuk perilaku yang memangku yang tujuan-tujuannya sangat berbahaya. Gitu loh. Saya pernah ingat, loh, artikel saya. Artikel saya judulnya adalah sanjungan dan tamparan. Dalam pakai bahasa Inggrisnya reward and punishment posisinya. Karena Bank Dunia berkali-kali. Jadi Bank Dunia memperlakukan Indonesia seenak-enaknya gitu loh. Begitulah yang terjadi, yang kita hadapi. Saya ingin mengatakan begini, ketika saya ngebongkar tentang migas misalnya, wah Bank Dunia tanpa angin, tanpa hujan memberikan penjelasan begini-begini, kita nggak pernah minta kok. Tapi dia ngebuktikan bahwa dia, oh nggak bisa, ini buktinya ada kayak gini. Dan saya pegang proyek. Dan itu saya umumkan di tim kerjanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, 60 orang, para profesor doktor itu. Gitu ya. Jadi artinya gini, Helmi. Saya sangat risau dengan para pejabat negara yang bekerjanya hanya melakukan pendekatan berbasis fungsi dan instrumentasi. Tapi tidak pernah bicara dalam perspektif misalnya bagaimana amanat konstitusi. Tidak pernah berpikir tentang hak-hak dasar yang diatur dalam hukum dasar. Tidak pernah bicara dalam rangka strategi mencapai amanat konstitusi. Mereka cuma dengan pendekatan fungsi, pendekatan instrumentasi. Kalau Anda cuma sekedar fungsi instrumentasi itu bahasa lain adalah Anda tukang. Dalam bahasa yang lain Anda janitor. Itu makanya kemudian saya membedakan antara leaders, fighters, managers, operators, janitor. Karena pertanyaan, pejabat tinggi kita kebanyakan ada di mana? Saya bikin matriknya.
Jadi ada leaders, ada fighters, gitu Manager. ya. Ada managers, ada operator, ada janitor. Saya tanya Manda, kebanyakan pejabat tinggi kita ada di mana? Berdasarkan penjelasan saya tadi, ada di level manager, ada di level operator, ada di level janitor. Kenapa? Karena Anda tidak perlu dengan amanat konstitusi. Anda tidak pernah mau menjadi petarung untuk tegaknya kedaulatan. Dan ini saya bukan ngomong sekarang sama Anda, Helmi, enggak. Saya ngomong dari zaman saya di DPR gitu. Bang, kita balik ke pertarungan antara China dan Amerika. Ya. Bagaimana Indonesia harusnya mengambil posisi? Suatu hari saya menjadi pembicara di sebuah partai berkuasa. Satu hari. Ya. Pembicaraan tertutup di tempat mereka. Oke. Saya menyebut tentang pentingnya partai ini mengusung politik, ekonomi politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi bukan hanya politik luar negeri bebas aktif, tapi ekonomi politik luar negeri yang bebas aktif. Oke. Kalau Anda hanya bicara politik luar negeri yang bebas aktif, Anda tetap tersarup-sarup pada model-model konstruksi politik di mana Anda tidak bisa menentukan apa-apa. Tapi ketika Anda masuk dalam ekonomi politik, Indonesia adalah sebuah negara yang sangat dibutuhkan, baik oleh negara-negara besar sekalipun maupun negara-negara lain. Ya, bisakah kita menggunakan sovereign welfare fund kita ya untuk take position? Dua negara besar itu bertarung, mungkin kita ya jangan teriak, justru kita mengambil posisi yang menguntungkan. Ini pada tahun 2001 di halaman satu sebuah koran di Indonesia, saya menyebut begini, betapa Indonesia kaya raya. Sangat. Dan itu cuma tinggal kita kreatif apa enggak, saya bilang. Iya, sangat. Di halaman 1 dan di kakinya, di bannernya istilahnya, di bannernya. Saya menulis itu dan itu di halaman 1 media nasional bergengsi. Look at our minerals gitu, gila ya. Bukan cuma sekedar mineral. Saya mendaya gunakan, jadi bahasa sederhana saya begini, saya menstrukturkan sumber daya alam dan geopolitiknya, termasuk geostrategisnya. Saya padu dia, geopolitiknya, geostrategisnya, sumber daya alamnya, plus yang namanya posisi dan samanya namanya masyarakat Indonesia sebagai pasar. Masih adakah harapan, Bang, untuk supaya Indonesia lebih baik? Pasti ada. Apa, Bang? Pertama, kita apa sih aset kita yang membuat kita, menurut Abang, kita masih punya harapan untuk lebih baik? Pertama begini, ketika krisis 97, 98, lalu kemudian kita terkena lagi krisis di 2008, berlanjut masuk ke dalam krisis 2015, gitu ya. Saya masih melihat begini. Ada sebagian masyarakat yang tetap percaya pada bangsa yang sebagian besar itu mendapat bimbingan sang kuasa, sang Halik. Kenapa? Karena mereka masih berpendapat sejumlah orangnya di luar pemerintahan masih memegang kalimat berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Dua kalimat penting. Di satu sisi mereka percaya ada rahmat Allah turun pada bangsa ini. Yang kedua, masih banyak orang yang berpikir tentang keinginan luhur, bukan keinginan partai politik, bukan keinginan kelompok. Nah, keinginan luhur yang didukung dengan rahmat Allah itulah yang memberikan harapan. Nah, dari perspektif itu saya lihat pada saat yang sama berlaku hukum Archimedes. Tekanan yang muncul pada masyarakat ini itu juga memunculkan perlawanan. Nah, disitulah model bejana berhubungan terjadi. Nah, ketika model bejana berhubungan terjadi, ujungnya adalah soal energi. Energi mana yang paling kuat? Nah, ketika bicara energi yang paling kuat, ujung-ujungnya adalah soal tingkat keyakinan. Bukan lagi cuma sekedar tingkat intelektualitas. Dan tingkat keyakinan itu adalah mereka yang punya sikap keimanan. Itu harapannya di situ jawabannya. Jadi kalau Anda mau ambil situ, lalu kalau kita mau ambil lagi dalam perspektif, sorry itu saya harus bilang, kalau dalam perspektif misalnya, sampai kapan kita kayak gini? Saya kalau baca misalnya beberapa media bergengsi dari Barat, misalnya gitu ya, mereka ngelihat memang ini akan berjalan sampai dengan 2022. Di 2021 awal, mereka baru sekedar menemukan vaksin. Di kuartal pertama 2021, mereka menemukan obat. Di akhir semester 1 2021, perekonomian baru menggeliat. Sehingga baru ada hasil di semester pertama 2022. Recovery-nya, pemulihan totalnya. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang disebut dengan pemulihan total? Indikator buat kita adalah, sesungguhnya bukan melulu pada persoalan adanya pertumbuhan positif,
Ekonomi ya. Tetapi bagaimana yang namanya Gini rasio menurun, gitu ya? Ini dari menurun. Gini rasio menurun, tingkat ketimpangan menurun, Ya. sekaligus ada lapangan kerja yang terbuka dengan baik. Ya. Jadi lapangan kerja Itu terbuka kunci, dengan ya? posisinya di situ, menurunkan Gini rasio, menurunkan kemiskinan. Oke. Inilah yang dirisaukan oleh yang namanya sejumlah ekonom di Amerika sana. Bahwa COVID-19 ini justru meningkatkan yang namanya ketimpangan. Nah, sehingga muncullah tadi betapa yang namanya penguasa infrastruktur internet Ya. itu ternyata makin kaya. Ya. Gitu. Dan mereka Ya, ya. menganggap, bahkan tulisan terakhir Stiglitz di Project Syndicate itu menyebut, kalau tidak ada kebijakan yang betul-betul berpihak dalam rangka mengatasi ketimpangan dan kemiskinan serta pengangguran, maka sesungguhnya COVID-19 ini malah memperkuat ketimpangan. Muncullah satu situs yang namanya Inequalities, membahas kajian itu secara mendalam. Nah, yang saya tidak lihat Indonesia kayak gitu, pembahasannya nggak ada. Saya nggak lihat itu ada kajian gitu. Orang sibuk semuanya bicara tentang bagaimana penggunaan... Abang lah, you lead the kajian. Loh, maksud saya begini, saya kan cuma orang di jalanan. Tapi suara Anda kan didengar lah. saya ingin mengatakan begini, saya dalam posisi, maaf Helmi, Ya. saya dalam posisi sesungguhnya dalam posisi yang amat risau. Bagaimana saya melihat Xi Jinping dengan pasukannya gitu ya, punya kepercayaan diri menghadapi yang namanya tudingan-tudingan Barat. Dia percaya diri loh. Dia percaya diri menghadapi itu. Pada saat yang sama, Barat juga tidak peduli. Lu akan tetap gua hajar dan lu harus tunduk pada aturan-aturan gua. Anak Jakarta ngomongnya begitu-gitu ya. Lu mesti tunduk. Tapi pertanyaan pada saat yang sama kita bilang, Indonesia kemana? kemana ya? Itu yang kita tanya. Loh, kalau kita tanya Indonesia, Where is our position, ya kan? Posisi Indonesia kemana? Mestinya kita bisa mengambilkan keuntungan, makanya dia adu kita dapat, ya kan? Saya tidak ingin Manfaatin sini, manfaatin sana gitu. Jangan justru jadi terjepit dong, mestinya. sejak saya di DPR sampai saya menjadi staf ahli satu kabinet gitu posisinya, saya tidak ingin memulai dengan yang namanya pendekatan kelemahan. Saya selalu memulai dengan pendekatan kekuatan dan peluang. Jadi bukan dengan pendekatan ancaman dan pendekatan Ya nggak pakai kelemahan. ngancam dong. Kita Iya. manfaatin aja. Karena semuanya kan mendekat juga ke Indonesia kan? Artinya sesungguhnya Anda punya kekuatan, Helmi. Iya. Ya. Anda punya kekuatan di masyarakat, Iya. Anda kekuatan di sumber daya, Sumber Anda daya, punya iya. kekuatan yang di posisi Iya, benua, posisi strategis, ya. posisi strategis. Iya, Bukan posisi strategis dalam pengertian sekedar lautan dan Iya, darat, iya. tapi termasuk yang namanya Udah. geo. Ya, gitu. Yang namanya Dirgantara itu Iya, luar biasa iya, iya. posisinya. Anda kalah negosiasi sama Singapura untuk yang namanya Dirgantara kayak gitu. Nah, jadi artinya ketika kita mengoptimasi, dalam bahasa saya, kita mengoptimasi seluruh kekuatan kita, maka kita akan bisa mengatasi kelemahan kita. Sepanjang kita punya keberpihakan. Jadi kata kuncinya adalah soal keberpihakan. Anda punya keberpihakan pada siapa? Kalaupun Anda punya keberpihakan ke dalam, maka keberpihakan ke dalam itu bukan bersifat kelompok atau kalangan sendiri. Itulah amanah konstitusi. Itu yang tidak dimiliki. Dalam bahasa yang sederhana, kita defisit negarawan. Kita yang namanya surplus politisi. Repotnya lagi surplus politisinya politisi yang kalengan. Itu masalahnya. Bang, kita selalu ada rapid test. Saya cuma minta Anda memilih dari dua statement saya. Abang pengamat politik atau pengamat ekonomi? Milih salah satu. Kalau Anda mau melihat, Anda mau ngajak saya ke politik, boleh. Anda mau ngajak saya ke ekonomi, boleh. Karena latar belakang. Ya, tahu. Saya dua-duanya kuat banget gitu. Saya Anda lebih ini sebagai pengamat politik atau pengamat ekonomi? Walaupun tidak bisa dipisahkan ya. Latar belakang pendidikan tinggi saya kan Iya, finance. aneh bener. Saya tahu, ini saya bacain ya. Ya. Beliau ini akademinya di UPN, Teknik Industri. Teknik industri. Ya, terus ya, habis itu Fakultas Sarjana Fakultas Hukum UI. Ya. Terus Fisip UI, S2. Fisip UI S2. Ya. Fisip loh. Terus dia ngambil ekonomi di Unair. Ya. Dan itu ilmu ekonomi. Ekonomi ya? Ilmu ekonomi. Ekonomi. Bukan manajemen, bukan akuntansi. Ilmu ekonomi. Studi pembangunan ya? Iya, studi bangunan. Kalau pakai bahasa lama namanya studi bangunan. Ya, Kalau bahasa pakai zaman sekarang kita lah studi pembangunan namanya. Namanya studi Ya, bangunan. ya. Nah, kalau Anda tanya saya lebih cenderung mengatakan saya memilih ekonomi politik. Ekonomi Karena saya politik. tidak murni bicara ekonomi, Iya. saya tidak murni bicara politik. Kalau saya lihat background Anda di Fisip belajar politik. Betul, pasti. Saya belajar Oke, politik jadi juga. rootnya dari situ ya. Saya belajar politik juga, saya belajar kebijakan Gila, juga orang gitu ini. posisinya. Dia ngerti teknik industri, dia ngerti hukum, dia ngerti politik, dia ekonom. Nah, orang bilang saya tipikal manusia yang tidak konsisten dalam keilmuan.
Karena tidak satu garis katanya. Ya, tapi kan melengkapi menurut saya sih. Nah, Justru melengkapi puzzle dong. Pandangan yang seperti itu pandangan tipikal orang-orang yang mencoba membangun spesialisasi. Ya, ya. Nah, Internet of Things sekarang membuka mata bahwa spesialisasi tidak cukup. Ya. Dia juga harus punya generalisasi. Jadi harus mempertemukan antara kemampuan spesialisasi dengan generalisasi. Betul. Generalisasinya harus berbasis akurasi pada data-data itu. Gitu ngomong. Bang, kedua, Abang lebih nyaman jadi penulis atau pembicara publik? Saya bisa dua-duanya, Helmi. Tahu, ini makanya gue tanya yang mana nih yang lebih. Ini orang unik banget, gue gila. Saya Kan menulis jarang orang yang menulis sama baiknya dengan berbicara. Iya, saya menulis sudah 9 buku posisinya. Dan ratusan artikel. Ya, alhamdulillah gitu ya. Yang kedua, kalau bicara sebagai pembicara, saya sudah terima ribuan pandal di rumah. Sampai lemari itu tidak muat lagi, ya. Nggak muat, dan sampai akhirnya mesti diungsikan ke rumah lain gitu posisinya. Maaf sekali, tidak maksud apa. No. Nah, tidak. We know it. Dan maaf, saya tidak cari uang dari situ. Karena saya diajarkan untuk tidak mencari uang dari ilmu yang saya tularkan. Jadi dari ilmu yang pakai bahasa kerennya, yang saya inseminasi, kepada rakyat, saya tidak ada kewajiban di situ untuk menyampaikan. Iya, saya punya kewajiban menyampaikan, sehingga saya bisa dibayar nol. Ini jujur aja nih. Asal bisa menyampaikan aspirasi. Pemikiran satu gitu. Tapi pada saat yang sama saya bisa ketika saya ditanya price gitu ya, dan yang nanya price itu saya tahu siapa, saya bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Dan dibeli. Dan dibeli. Nih saya jujur aja, dan dibeli gitu. Jadi dalam setahun kalau soal pricing kayak gitu, saya mungkin terima proyek cuma 2. Tapi bisa gratis sama sekali. Bisa juga gratis. Bayangin, dua kali saya menyaksikan saya kagum sekali waktu Ihsanuddin Nursi pada saat kasus Bank Bali ya, di rapat dengar pendapat ya. Dengan waktu kasus Bank Bali. Gila ngomongnya. Saya cuma basis. Emang dari dulu ya tukang ngomong gitu? Enggak, saya bukan soal dari dulu tukang ngomong. Saya kebetulan tadi salah satu keinginan saya adalah saya risau kalau pembicaraan itu tidak menemukan 4K. Apa itu? Konsistensi, korespondensi, koherensi. Nah, jadi harus ada tuh, dan terkonfirmasi. Jadi nggak sembarang ngomong ya? Nggak bisa. Saya lebih bagus saya diam. Waktu SMA ketua OSIS atau gimana gitu? Saya aktivis. Saya tetap aktivis. Iya, saya pengurus bahkan. Jadi pengurus OSIS. Merotes guru biasa tuh ya? Dari SD. Bahkan dari TK. Jadi bahasa sederhana. Jangan-jangan brojol langsung ngomong. Jadi kalau pertanyaannya sama pribadi kayak gitu, saya ingat betul dari SD, kerjaan saya anak-anak teman-teman saya main gitu ya. Saya nggak mau bawa pekerjaan rumah pulang. Jadi saya beresin dulu, main sebentar. Nih kerjaan udah. Saya nggak bisa, saya tanya guru. Sampai gurunya marah. Kamu nih, teman-teman kamu main, katanya kamu mesti nanya juga. Kebayang nggak sampai dengan saya teringat? Itu artinya, saya heran, ini guru gue lagi mau belajar, dia nggak kasih gitu loh. Dan itu teringat betul itu kayak gitu. Dan kebayang nggak? SD itu? Dan saya tidak bayar sekolah selama 4 tahun. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karena apa? Beasiswa? Beasiswa. Ya. Jadi SD itu Bang Ihsanuddin udah ngeselin guru ya? Entah ngeselin apa enggak, tapi yang pasti saya paling tidak suka bawa PR ke rumah. Jadi bawa pekerjaan rumah pulang tuh saya nggak suka. Karena saya sekolah 2 kali. Saya jam 7 sudah keluar rumah. Sampai dengan jam 12. Jam 1 saya sekolah lagi. Sampai jam 5. Sekolah apa lagi? Jadi kalau pagi itu madrasah. Oh gitu? Iya. Pagi itu madrasah. Siangnya sekolah umum? Siangnya sekolah rakyat. Sekolah rakyat? Sekolah umum posisinya. Dan karena udah kayak gitu selama 6 tahun gitu ya. Sejak awal udah nggak kepingin. Malam tuh pakai belajar rumah nggak kepingin. Tidur ya? Udah begitu gitu. Gitu. Tapi kan sesungguhnya pelajaran umum di madrasah sama pelajaran umum sama dong. Sama. Apa dampaknya? Iya. Ya itu tadi nguji-nguji guru nanya-nanya. Emang bangor dari kecil. Kan sama
sama gitu. Gue udah dapet tadi di sekolah gue sana. Gue nanya gurunya gini ya gitu. Sama lagi begitu juga balik ke sekolah ke madrasah, gue udah dapet duluan dari sini. Nanya lagi, kan akhirnya guru terganggu. Itu kesel gue tuh kayak gitu. SMP gimana? SMP lebih insaf? Enggak. Jadi ada dua kasus SMP yang paling saya ingat. Yang pertama, saya digampar. Digampar sama guru? Kenapa? Karena waktu itu saya bertanya. Oke. Lalu kemudian guru itu malah memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu yang tidak saya mau. Apa? Baju, pakaian gitu. Saya bilang pakaian saya udah bener. Peci saya sudah benar posisinya. Kamu mau? Emosi dia. Saya tangkis. Kamu ngelawan? Enggak, Pak. Saya nggak ngelawan. Cuma saya nggak mau dikerasin sama Bapak. Kamu masih ngomongin marah dia. Keluar kamu. Pak, saya bayar, Pak. Kok saya disuruh keluar? Itu SD udah kayak gitu, SMP udah kayak gitu. No wonder. Nah, itu kejadian pertama. Kejadian kedua, ini menarik, Helmi. Terus terang saya nggak pernah bisa lupa. Kelas 3 SMP saya dituding ganja. Periode kita, itu kan ganja. Itu kan ganja? Iya, kan ganja kan. Ganja beredar luas kan? Iya. Saya dituding pemakai ganja. Anda ganjais, kata kepala. Kebayangkan? Kepala sekolah? Bukan wali kelas lagi yang ngomong kayak itu. Kepala sekolah. Dan kepala sekolah memutuskan saya tidak boleh ikut ujian. Orang tua saya dipanggil. Lewat itu orang tua saya dipanggil. Ini ayah mau, ibu nih di rumah bilang, ini ayah dipanggil nih sama kepala sekolah. Kenapa kamu? Nggak tahu gitu posisinya. Nah sebelum orang tua datang, gitu ya, wakil kepala sekolah adalah guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran Civic namanya dulu. Civic ya. PKN Civic ya. Civic. Warga negara. Warga negaraan. Kebetulan saya nggak pernah di bawah 8 nilainya. Selalu 9. Pelajaran sosial itu padahal. Pelajaran sosial. Saya nggak pernah posisi. Dia bertanya, kenapa kamu ditanya sama kepala sekolah. Saya nggak tahu, Bu. Saya dibilang ganjais, sehingga saya mau dilarang untuk ikut ujian. Sudah, saya ngomong sama kepala sekolah. Orang tua kamu nggak perlu datang. Nanti saya ngomong sama orang tua. Gurunya? Iya, gurunya. Ngomong. Ya udah, nggak usah datang. Orang tua saya, gitu ya, tidak lagi ketemu kepala sekolah, tapi ketemu wakil kepala sekolah yang juga tadi guru kewarganegaraan, gitu posisinya. Disitulah saya ingat kelakuan saya. Dua peristiwa penting. Itu peristiwa-peristiwa yang buat saya membekas banget. Membekas sekali. Jadi kenakalan dalam tanda petik kebadungan di sekolah kayak gitu ya. Itu kebawa sampai dengan kuliah. Nggak nakal tuh, melawan aja ya, melawan. Jadi berani menyuarakan sesuatu yang dianggap benar dong kalau gitu ya. Saya waktu di teknik industri itu ada 2 dosen yang melarang saya untuk apa? Di kelas itu udah keluar aja lu. Anda boleh ikut tapi nggak boleh ngomong. Jadi bicara jadi cabut. Di UI sama. Di UI sama. Anda boleh ikut mata kuliah tapi Anda tidak boleh ikut. Nanti Anda boleh ngomong hanya seminar kuliah katanya. Karena masih berdebat terus. Kelihatannya begitu deh. Pokoknya kalau ada yang nggak bener ngomong. Waktu STM ada lagi? Jadi kalau cerita model yang muncul dari perilaku sebenarnya satu. Ketika saya kuliah itulah, secara tidak sengaja saya punya teman dekat psikolog untuk menjawab pertanyaan Anda nih. Iya. Kebetulan saya suka baca psikologi. Oh iya? Sempet-sempetnya gitu? Jadi saya sekolah di teknik industri. Tapi bacaan populer saya, psikologi. Ilmiah populer saya, psikologi. Kenapa Anda belajar psikologi juga ya? Saya sebenarnya waktu kuliah di teknik industri itu bacaan isengnya, gitu ya, bacaan untuk nambah ngomong macam-macam gitu. Majalah Anda, baca psikologi. Majalah yang paling disukai oleh kalangan yang suka baca gitu. Iya. Tapi ilmunya kejiwaan. Nah, saya bacanya majalah Anda, belajar psikologi. Nah, karena belajar psikologi dan kebetulan saya bukan tipikal orang yang suka jajan. Jajan belanja nggak suka saya. Jadi belinya buku majalah gitu. Iya. Nah, dan sekaligus suka nabung untuk bepergian. Pergi kemana? Nabung. Suka traveling. Interplay. Jadi itu dalam rangka menambah wawasan. Iya. Nah,
Satu hari ketika pergi ke Jogja, saya ketemu teman psikologi. Saya dijadikan kelinci percobaan. Cewek nih pasti. Cewek. Ya. Oke. Dijadiin kelinci percobaan. Kelinci percobaan pertama tes Rorschach namanya. Tes apa? Rorschach. Rorschach tuh deskripsi kepribadian. Oke. Terus? Menggambarkan dan tes itu makan waktu panjang. Wah, tes macam-macam itu posisi. Saya terkejut di situ. Setelah tes panjang itu, salah satu hasil tes bercerita, dan sampai dengan sekarang hasil tes itu saya simpan. Ada? Ada. Saya simpan karena saya sendiri terkejut. Oh, rupanya gue dari kecil sampai kayak gini. Itu karena satu hal. Apa? Tingkat penasaran saya, itu statusnya superior, excellent superior. Curiosity? Curiosity-nya. Tingkat penasaran. Itu curiosity rate-nya. Jadi istilah anak sekarang tuh want to know-nya tuh. Oh iya. Jadi ini yang mendasari di situ gitu loh. Jadi kalau pengen tahu sesuatu, kulik sampai akarnya. Kalau nggak dapat penasaran, nggak bisa tidur. Sampai sekarang. Makanya Bang Ihsan punya data yang orang nggak punya hitungan yang orang nggak punya ya. Itu termasuk sekarang ini saya sedang menghitung haji. Apanya? Biaya haji. Yang sebenarnya itu berapa sih? Nah, apalagi sampai di situ saya punya hitung-hitungan. Saya bikin studi banding berapa sesungguhnya biaya ibadah perjalanan haji, biaya penyelenggaraan haji. Kan beda-beda itu istilahnya. Kalau biaya ibadah haji itu hanya sekitar tergantung embarkasinya. Ada yang 35 juta, ada yang 31 juta, tergantung embarkasinya posisinya. Tapi kalau pakai biaya penyelenggaraan haji, itu mendekati 70 juta. Ya kan? Oh, iya, kan ada margin tuh, negatif margin, ada selisih negatif. Nah, begitu sampai di situ ceritanya, saya penasaran dapat dari mana? Pakai undang-undang pengelolaan keuangan haji. Nah, ternyata mereka menggunakan istilah optimalisasi, pemanfaatan dana itu. Loh, karena saya orang finance gitu ya, teknik industri kan orang finance. Teknik industri itu pada hakikatnya orang finance management. Hitung, ternyata ada loh jemaah haji yang bukan kemudian disubsidi, dia bahkan sudah punya kelebihan. Ada 4 provinsi yang kayak gitu, yang punya, terutama yang dari Sulawesi, statusnya punya bukannya disubsidi, tapi dia mensubsidi. Sulawesi Barat, oh ya, Sulawesi Selatan posisinya begitu ya. Itu Gorontalo, itu besar-besaran mereka memberikan kayak gitu. Statusnya plus jadinya, bukan negatif. Dan itu provinsi yang gandrung haji semua ya? Gandrung haji. Gila, Sulawesi Selatan 39 tahun kan menunggunya. Jadi artinya kalau dari saya bikin hitung-hitungan begitu. Begitu juga ketika itu kan haji reguler. Lalu saya masuk ke haji khusus. Haji khusus kan kalau pakai mereka langsung biayanya ada biaya penyelenggaraan langsung. Itu dikenakan biaya store-nya 4.000. Karena menunggunya rata-rata 15 tahun. Berarti kan saya menghitung $4.000 kali 15 tahun kali berapa nilai manfaatnya. Kalau nilai manfaatnya 1,5%, maka seorang calon haji memperoleh manfaat $900. Jadi dia sudah punya tabungan 4.000 ditambah 900 gitu. Berarti dia nggak perlu bayar 4.000 lagi dong. Dia cukup bayar 3.100. Tapi kenapa diminta 4.000 juga? Nah, dampak penundaan berarti kan uang dia sekarang 4.000 future value-nya dia dapat 4.000 ditambah 900. Berapa nanti dia akan gitu. Future value Begitu juga yang namanya reguler. Itu ada yang kayak gitu banyak. Nah, dari konstruksi kayak gitu, ketika BPKH bicara tentang pengelolaan dana haji yang syar'i, pengelolaan dana haji yang efektif, efisien, amanah gitu ya, dan transparan dan akuntabel kayak gitu posisinya, menurut saya jadi tidak terpenuhi syarat-syarat itu. Itu karena iseng aja. Udah disampaikan dengan Pak Anggito? Beberapa media sudah nerbitin. Jadi sudah saya terbitin karena motifnya begini. Kita perlu satu model pengelolaan keuangan, bukan sekedar pengelolaan. Kita perlu model penyelenggaraan ibadah haji yang memang jujur, penuh tanggung jawab, transparan, penuh tanggung jawab, gitu ya, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Dan model pendaftaran di bawah usia 18 tahun itu menunjukkan bahwa sesungguhnya modal subsidinya tidak fair. Modal subsidinya tidak fair.
Tadi kan ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Iya, Posisinya oke, kan tadi oke, begitu. oke. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Oke. Kayak gimana cerita-ceritanya kayak gitu. Nah, yang paling menarik adalah ketika dulu di cut off dari posisi sebelum undang-undang BPKH, Oke. itu berapa sesungguhnya dana haji. Oke. Nah, kemudian dipakai dalam rangka kepentingan infrastruktur berapa? Oke. Hasilnya berapa? Oke. Yang dipakai untuk kepentingan syar'i berapa? Yang itu mesti dibuka semua. Nah, saya tidak tahu sampai seberapa jauh auditnya kayak gitu, saya belum Ya. punya. Tapi poinnya adalah dampak dari perilaku saya yang tadi, superior Superior curiosity. kayak gitu ya. Orang akhirnya melihat saya sebagai orang yang tukang cari kesalahan orang. No, enggak Helmi. Saya enggak. Selama orang tidak bertanya pada saya diam. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau orang tanya pada saya tentang sesuatu, Keluar semua tuh. gue belejetin loh. Bahasa sederhananya gitu Belejetin, loh. Gue ya. belejetin loh. Betawi banget. Gue tuh gak tahu kalau dia Betawi. Gue pikir ada orang awak nih gitu. Ihsanuddin Nursi namanya gak Betawi banget ya, Bray. Ya kebetulan memang nama keluarga, bukan nama keluarga ya. Orang tua saya dulu ya di zaman dulu ya begitu itu, jadi memberikan nama begitu gitu. Oh. Oke, di hampir 1 jam ya. Ya. Jadi mungkin gue akan mesen lagi nih. Ya. Berikutnya gue mesen topik. Sebenarnya sama abang satu ini ngomong apa aja jadi. Dia tukang kulik, ya gue tuh ngulik-ngulik mancing-mancing doang. Cuman gue gak mau mancing keributan aja gitu. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Saya selalu enjoy dan Insya saya Allah. benar, saya pengagum Anda. Anda luar biasa. Saya Orasinya luar biasa. subhanallah, astagfirullah, ketika saya dikagumi orang, maka sesungguhnya pecut buat saya. Oh enggak lah. Pecut dalam Tulus, pengertian betapa pentingnya menjaga amanah. Ya. Supaya kita tetap Ya. lurus gitu ya. Ya. Karena dengan posisi lurus itu ketentraman dan kedamaian hidup Ya. ada. Ya. Kehormatan itu penting kita dapat. Ya. Tapi kehormatan yang disebabkan oleh prestasi. Ya. Jadi our honor because our achievement. Achievement. Yes, exactly. Jadi our position because our achievement. Oke. Bukan karena our achievement because our Position. itu filosofi yang harus kita bangun. Apa dampaknya? Ah. Dampaknya seperti Anda. Iya. Tidak perlu berburu jabatan. Begitu jabatan Anda buru, Anda akan terpukul habis-habisan. Dan terbukti Ya. sekarang Anda enjoy lepas dari dirut. Ya, enggak lah. Bagi saya jabatan itu amanah. Saya melakukan itu kemarin, saya nggak mau ngebahas itu sebenarnya. Itu adalah sebuah country call. Ya. Dan sebegitu pun, I've done my job. Dan saya udah menerapkan sebuah legacy. Itu yang paling penting, bro. Saya orang pertama yang mengucapkan selamat Pandana lewat Tantowi. Oh gitu ya? Lalu kemudian saya tanya pada Tantowi, Tantowi, nomornya Helmi, ini nomor Helmi yang bagus, sudah nggak kontak lagi. Dapat saya dari Tantowi. Yeah. Saya cerita aja sama Anda nih. Yeah. Yang kedua, karena Anda mengubah model pengelolaan keuangan, sehingga saya merasa perlu Anda benahi dengan baik Ya. gitu. WTP, bro. Iya. Sebelum saya 3 kali disclaimer, Anda kan ngerti keuangan. Iya. Berapa bulan saya udah WDP, 2 tahun terakhir saya WTP. Jadi kalau ada pun yang nudi macam-macam, udah lama saya kita nggak percaya sama BPK. Yang bisa ngaudit TVRI itu hanya BPK. Baca undang-undangnya. Hah, ngomongin TVRI juga. Bukan, I love TVRI. bukan karena kebetulan kita. Oh iya, tahu. Bagaimana itu barang publik? Oh iya, barang publik. Pertanggungjawabannya itu, Pak. Ya. Itu makanya saya sedih kalau kemarin ada yang boykot TVRI. Aduh, janganlah, kasihan. Dan TVRI itu milik negara loh. Negara, milik publik, ya. Semoga kita makin menyayangi dan Amin. kita perlu sebuah TV publik. Seperti BBC, NHK, KBS. Terima kasih Bang Ihsanuddin. Sama-sama. Jadi tamu saya Oke. sangat banyak gue belajar malam ini dan semoga juga sangat bermanfaat. Saya percaya sangat bermanfaat obrolan kita malam ini. Banyak hal yang kita tidak tahu dan sekarang kita tahu. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.